Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sebelum kita mulai belajar kita hari ini ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan dan yang kita dapatkan nanti bersama. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai ya, saya pengen tahu hari ini ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk siapa? Ya? Ini ya. Alek ada Alek. Oh ada Alek ada ya. Oke. Ini Alek ini biasanya berusaha. Tadi kan sudah masuk semua nih, jadi saya ingatkan lagi ya. Kan ini musimnya musim hujan. Kemudian cuaca panas, hujan, mendung, kan tidak menentu gitu ya. Apalagi nanti kita akan menghadapi tanggal 21. Nanti jangan lupa tanggal 21 itu ada suatu kejadian yang lama tidak akan berulang lagi. Kayaknya nanti di belahan bumi selatan kalau nggak itu selatan itu mataharinya itu maksudnya matahari ada di posisi kayak di belakang mana gitu ya. Jadi nanti kita itu mengalami malamnya lebih lama ya. Yang di belahan bumi selatan itu ada malamnya lebih lama, yang di belahan bumi utara itu siangnya yang lebih lama. Nah nanti coba dilihat ya, nanti tanggal 21 itu ya. Itu karena kejadiannya nggak tiap hari gitu kan ya. Dan itu pun kayak mengubah musim ini kayak biasanya hujan, ada ini kan kayak di Mesir itu kan ya kayak jarang loh. Tiba-tiba ada salju, biasanya panas, kalau salju gitu kan ya. Nah, harus seperti itu. Makanya tetap jaga kesehatan kan ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk ya ke materi kita hari ini, saya pengen tahu. Jadi kemampuan kalian nanti mempelajari tentang materi yang saya akan jelaskan hari ini itu kita melalui bersama. Jadi kira-kira nanti sampai mana gitu ya. Oke, itu kita lakukan pretest dahulu ya. Nah, oke, nanti silakan linknya akan saya bagi ke grup kalian, grup WA ya. Khususnya kemudian nanti saya bagi di grup kalian. Oke, di WA grup ya. Oke, silakan. Sudah saya bagi di grup WA 1253 link pretest soal di awal, link kuisis. Silakan dikerjakan pretestnya. Itu ada sekitar 10 soal, langsung aja masuk link, kemudian langsung kerjakan. Tolong nggak usah dikasih suara handphonenya ya. Jadi kan biasanya kuisis itu malah beri gitu kan. Nah, nanti dimatikan aja itu. Oke, paham ya? Oke, silakan langsung aja putar videonya, videonya. Langsung aja kerjakan quiz pretestnya. Oke. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Silakan. Nanti kita lihat siapa yang nilainya paling tinggi, kemudian kata-katanya juga ya. Kenapa? Kamu mau nanya ya? Biasa ya, banyak yang pakai sabar. Kalau mau ya pakai Android, pakai baterai. Nggak ada sinyal kan? Oh nggak ada sinyal, sinyal nggak mau. Pakai tidak punya, ya kan duit pakai tadi saya. Masih punya? Ya, nggak apa lanjut. Saya sudah login? Belum semua? Ya, langsung masukkan nama, yang sudah masukkan nama langsung mulai kerjakan gitu ya. Langsung kerjakan. Jangan menunggu lagi. Yang sudah bisa login. Ya. Yang sudah bisa login langsung kerjakan.
bisa? Nggak bisa. Nah, ini keblokir. Waduh, ini keblokir. Oh enggak, kambingnya ini blokir. Oke. Nah, ayo, sekarang ya 5 menit lagi lah ya. Siap? Loh. Ya, oke. Ini sak jam kok meditasi sebenarnya. Oke, dah ya, santai aja. Nah, starting ya. Jangan ending, belum di start langsung di end. Selesai. Kenapa? Putri, ya Putri. Wifi kalau nggak bisa zoom AB pakai wifi zoom CDI. Kan ada banyak wifi di sini. Sekolah Google. Yuk, masih Maila. Maila membawa bola di bawah Maila masih Maila. Login. Karena sampai nggak pernah login. Ya, kalau nggak pernah login itu login ya. Nggak pernah masuk isi ya. Kasih waktu mesti kerjaan oh jadi ini aja. Iya, kerjakan. Jangan ditunggu saja, itu waktu berjalan. Seperti hubunganmu dengan dirinya. Oh, nggak pernah berjalan. Wah, ini menurut bokeh, sudah masuk banyak ini. Ya, yang memimpin masih Novita dia. Novita dia membawa bola. 30% betul 3 salah 1. Ayo, salah lagi sih dia. Ya, masih dibawa oleh Novita. Bola Novita. Novita ini yang berhasil, ibaratnya berhasil. Tenang, di bawah masih ada Lulukin Ardiansa. Lulukin ini Maruku. Tim kuda hitam. Kalau ini Ardiansa, tim kuda liar. Kuda liar. Oke. Sudah ya. Mulai. Habis belum mulai. Belum mulai. Oke. Nah, ngomong. Bismillah. Oke. Wes, ada yang selesai, saya cek lagi, saya refresh lagi. Iya, masih Novita dia memimpin posisi ya, posisi 10/100 ya. Ini berarti nanti kita cek ya, kritisnya nilainya berapa. Lalu ekspektasi apa gitu ya, puluh sama apa? Ya wes aku nggak usah ngulang kuliah ini. Kita lihat. Kan nggak tahu materi tentang apa gitu kan. Selesai, oke, selesai ya sudah. Nah, sampai dulu temannya yang belum selesai. Masukkan apa? Oh, ini kode G. Ya, kode G. Kita set lagi. Ya, yang selesai 1 orang. Novita dia. Nggak mungkin seneng ngomongin apa ini. Ya apa ya, harus nggak usah pulang gitu ya. Sudah tahu gitu ya. Sudah bisa ngerjakan gitu ya. Oke, ada 5 orang selesai ya. Oke, 10 orang selesai. 15 orang selesai. 30 orang selesai. 30 orang, 20 orang selesai sudah. Oke. Kasih aplaus dulu.
25. Nah, ini ya wajar ya, karena kan di awal kalian belum tahu apa sih nanti setelah kita diskusikan lebih panjang gitu ya, dengan diskusi, lihat video, nanti mencari di buku, pasti nanti akan lebih paham tentang apa itu materi yang kita pelajari hari ini. Paham ya? Oke, biar lebih semangat lagi ya. Ini saya punya mainan, Gini, kalau saya bilang tepuk 1, nanti silakan langsung tepuk 1. Gitu ya. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuk 2. Gitu ya, sorry. Kalau saya bilang tepuk 3 kali. Gitu ya. Paham? Kalau saya bilang tepuk 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 2 kali, tepuk 2 berarti 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 3, berarti tepuk 3 kali. Paham? Tepuk 2, tepuk 1, 2, tepuk 3, 1, 2. Konsentrasi dulu, konsentrasi, oke? Nah, konsentrasi dulu ya, bukan konsentrasi. Konsentrasi dulu ya. Kan saya tadi bilang, kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang tepuk 3, tepuk 3 kali. Paham? Oke. Tepuk 2, tepuk 3, 2. Paham ya? Nah, jadi maksudnya tadi melatih konsentrasi kalian ya. Jadi kalau saya bilang tepuk 2 tadi kan tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 1, 2, kan saya nggak bilang tepuk. Iya kan? Nah, seharusnya kalian nggak usah tepuk. Paham ya? Oke. Lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini pasti sudah konsentrasi semua. Awas ya, konsentrasi. Oke, apa di sini? Oke, berikutnya kita ya di pertemuan kali ini itu nanti akan mempelajari yang namanya aplikasi pembuat apa? Membuat kuis ini kuis. Presentasi lagi. Aplikasi pembuat apa? Presentasi. Membuat kuis. Membuat kuis. Ya nanti kalian buat kuis nggak pelajari ya. Tutorialnya sudah selesai. Aplikasi pembuat presentasi. Kira-kira kalau dengan kita bisa fungsinya nanti apa sih? Ketika nanti kita di masyarakat kok perlu belajar itu, nanti benopo sih dari masyarakat itu gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kan saya coba. Ya coba ya ayah. Ayah. Loh, nggak konsentrasi loh, ngelamun deh. Jadi Mas tadi kayaknya di masyarakat itu nanti kalau kita belajar ini Microsoft PowerPoint itu apa sih gunanya apa? Oh, buat penyuluhan. Nah, tadi kan kita lihat dari penyuluh ya. Penyuluh. Bukan ya, maksudnya penyuluh pertanian, ya kan bisa kan? Penyuluh kesehatan, di bidang penyuluh kodok lain lagi gitu kan. Penyuluh kodok miskin gitu ya. Oke, baik ya. Nah, itu tadi. Ini baru harus naik kampung aja ya. Nah, berikutnya ya. Itu tadi. Jadi kalau salah satunya itu boleh. Nanti ketika buat penyuluhan di desa itu ya menampilkan gambar-gambar. Kalau menjelaskan kalau pakai media PowerPoint lebih jelas. Bisa video, bisa kamera. Nah, itulah nanti pentingnya kita itu biar bisa nanti dibutuhkan enggak Pak saya mau jadi rumah tangga saja gitu ya. Yo ben tambah iso nek bojone gitu ya takok cuma gitu takok gitu ya. Apa sih ini? Gitu kan ya. Microsoft PowerPoint itu apa sih? Ini takok ini. SMA mau diajari sama guru saya gitu kan. Oke, gitu ya. Nah, kemudian nanti pada pertemuan kali ini kompetensi dasar yang harus kita selesaikan itu ada yang pertama ya, kompetensi tentang bidang pengetahuan ya, yaitu
memahami menu dan ikon. Jadi menu dan ikon itu yang ada di tampilannya Microsoft PowerPoint ya. Nah itu kalian bisa memahami fungsi-fungsinya. Gitu ya, paham ya? Nah nanti menu ini buat apa, menu ini buat apa, gitu ya. Nah kalau kita pahami itu targetnya ini. Kemudian dari kompetensi dasar itu ada indikator capaian yang harus kalian capai. Yaitu pertama, kalian bisa menjelaskan fungsi, manfaat dan fungsi dari aplikasi PowerPoint. Manfaatnya jauh sih nanti. Kan banyak kan, hanya dulu kalau itu tadi gitu. Buat kebutuhan itu tadi ya. Kemudian setelah itu baru yang kedua, kalian bisa menganalisis menu dan ikon tadi itu mana sih yang saya dipakai, ini fungsinya untuk apa gitu ya. Kalau saya ingin buat aplikasi PowerPoint yang tindak lanjut, contoh PowerPoint yang bisa dipakai di aplikasi Android bagaimana, nah, menu apa yang bisa dipakai, nanti kita sampaikan. Oke, berikutnya itu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya tentunya ya tadi. Yang pertama harus bisa tadi menjelaskan apa manfaat dan fungsi dari PowerPoint. Yang kedua adalah menganalisis menu dan ikon pada program PowerPoint. Targetnya hari ini adalah itu tujuannya, yang melalui diskusi, melalui kegiatan sama ini, melihat video nanti itu yang harus kalian kuasai. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi ya selain ini tadi kan kemarin kita kan juga sudah belajar tentang aplikasi-aplikasi yang lain, tentang aplikasi Microsoft kan. Aplikasi Microsoft yang sebelumnya kita pelajari ada yang namanya Microsoft Word. Nah, kita belajar ngetik, buat surat lamaran, ya. Lamaran kerja bukan lamaran ke orang gitu. Lamaran orang beda. Habis ini keluar ketika boleh lah dilamar aja ya. Dan cowok jangan dulu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi utama. Nah, nanti akan saya putarkan sebuah video yang menjelaskan tentang menu icon ini itu apa, gitu ya. Tolong diperhatikan, kemudian dicatat informasi-informasi yang penting di buku. Paham? Nanti setelah itu kalian akan saya informasi itu dicocokkan dengan ibu. Ibunya nanti akan saya share di grup WA group, paham ya? Nah, informasi itu dicocokkan, benar nggak fungsinya masih dijelaskan apa yang ada di buku, gitu ya. Nah, setelah itu nanti setelah itu selesai, kalian membentuk kelompok, saya terserah pilih kelompoknya. Nah, ini kan salah satu saya tes kelas ini rukun orang gitu. Saya pilih-pilih cuma pilih pak, berarti kan tak rukun sama temannya gitu kan ya. Nah, gitu ya. Nanti setelah berkelompok heterogen campur, gitu ya. Campur sekarang tahu gitu saya campur gitu. Setelah itu baru nanti saya bagikan ke KPD. KPD itu nanti ada langkah-langkahnya diskusikan di situ ya. Isi nanti kemudian setelah itu bisa presentasi ya, presentasi masing-masing kelompok diwakili satu orang boleh atau dua orang, dan setiap kelompok wajib melemparkan pertanyaan sebanyak 2. Satu kelompok satu aja, satu kelompok satu pertanyaan, jangan banyak-banyak ya, nanti mumet semaput. Oke, baik, paham ya? Oke, saya putarkan dulu ya, saya putarkan videonya. Tolong paham. Kita belajar Microsoft PowerPoint 2013. Apa ini Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi untuk membuat presentasi secara elektronik yang handal. Presentasi PowerPoint dapat terdiri dari teks, grafik, objek gambar, clip art, movie, suara, dan objek yang dibuat program lain. Langsung saja kita buka Microsoft PowerPoint-nya untuk mengenal lebih dalam. Terdiri dari 8 menu utama, yaitu Home, Insert, Design,
transition, animation, slideshow, review, dan view. Kita kembali ke tab menu dulu. Di sini terdapat beberapa grup. Yang pertama yaitu clipboard. Di dalam clipboard berisi icon untuk copy, cut, paste, dan format printer. Yang kedua adalah slide. Di sini kita bisa menambahkan slide, mengubah tata letak tulisan yang ada di slide, mereset slide, dan mengelompokkan slide. Yang ketiga adalah font. Di sini kita bisa memilih jenis font, ukuran font, menaikkan size yang lebih besar sedikit, mengurangi ukuran font, mengembalikan teks yang dipilih menjadi normal, menambahkan huruf, memilihkan huruf, menggarisbawahi huruf, memberi bayangan pada huruf, memberi garis tengah pada huruf, mengatur spasi pada huruf, memberi warna huruf, dan yang ini untuk mengubah teks yang dipilih menjadi huruf kapital semua, huruf kecil semua, huruf awal menjadi besar, yaitu paragraf. Di sini kita bisa mengatur paragraf seperti penerapan highlights dan numbering, memindahkan teks sedikit ke kiri, memindahkan teks sedikit ke kanan, mengatur spasi antar paragraf, meratakan teks ke sebelah kiri, meratakan teks ke tengah, meratakan teks ke sebelah kanan, meratakan teks kanan kiri, mengatur kolom pada slide, mengatur rotasi huruf, mengatur tempat hurufnya, dan menambahkan flowchart. Yang keempat yaitu drawing. Di sini kita bisa menambahkan text box, auto set, mengatur objek, memberi warna pada layout, dan memberi efek pada layout. Yang terakhir yaitu editing, untuk mengedit teks. Sekarang kita pindah ke tab menu insert. Yang pertama yaitu slide, digunakan untuk menambahkan slide. Yang kedua yaitu text, digunakan untuk membuat tabel. Yang ketiga yaitu image. Di sini kita bisa memasukkan gambar. Yang keempat yaitu illustration. Di sini kita bisa memasukkan panduan, flowchart, dan grafik ke dalam dokumen. Yang kelima yaitu apps, digunakan untuk menambahkan software tambahan. Yang keenam yaitu link. Di sini berguna untuk menghubungkan dokumen satu ke dokumen lain secara offline maupun online. Yang ketujuh yaitu komen, berguna untuk memberi komentar tentang dokumen yang dibaca. Yang kedelapan yaitu teks. Di sini kita bisa membuat text box, header dan footer, word art, menambahkan tanggal, memberi nomor pada slide, dan menambahkan dokumen lain. Yang kesembilan yaitu simbol. Di sini kita bisa memasukkan rumus serta simbol-simbol ke dalam dokumen. Yang kesepuluh yaitu media, digunakan untuk menambahkan video dan musik secara online maupun offline. Sekarang kita pindah ke tab menu desain. Yang pertama yaitu text. Di sini kita bisa memilih desain yang sudah disiapkan oleh Microsoft PowerPoint. Yang kedua yaitu varian. Di sini kita bisa mengatur warna, mengatur font, memberi efek, dan mengganti background. Yang ketiga yaitu customize. Di sini kita bisa mengatur ukuran slide saat presentasi dan mengatur format background. Sekarang kita pindah ke tab menu transition. Di sini kita bisa menambahkan efek perpindahan dari slide 1 ke slide selanjutnya. Sekarang kita ke tab menu animation. Di sini kita bisa menambahkan efek ke teks atau gambar. Sekarang kita pindah ke tab menu slideshow. Yang pertama ada start slideshow. Ini digunakan untuk menentukan dari mana slide kalian dijalankan. Apakah dari awal, dari slide yang sedang kalian buka, dari layanan online, atau kalian bisa mengaturnya sendiri. Yang kedua yaitu setup. Di sini kita bisa mengatur tayangan slide, menyembunyikan slide, menentukan urutan slide, dan merekam waktu presentasi. Yang ketiga yaitu monitor. Di sini kita bisa mengatur resolusi presentasi. Sekarang kita pindah ke menu review.
Yang pertama yaitu proofing. Di sini kita bisa mengecek tulisan kita yang sudah kita ketik. Yang kedua yaitu language. Di sini kita bisa menerjemahkan tulisan yang ada di slide dan mengubah bahasa untuk memeriksa ejaan yang sudah kita ketik. Yang ketiga yaitu komen. Di sini kita bisa memberi komentar, menghapus komentar, melihat komentar sebelumnya, melihat komentar selanjutnya, dan mengatur untuk menyembunyikan komentar atau memperlihatkannya. Yang keempat yaitu compare. Di sini kita bisa membandingkan dan menggabungkan file presentasi. Sekarang kita pindah ke tab menu view. Yang pertama yaitu presentation view. Di sini kita bisa melihat seluruh slide yang sudah kita buat secara normal, outline view, slide sorter, notes pad, dan reading view. Yang kedua yaitu master view. Di sini kita bisa menambahkan logo yang bisa muncul di semua slide, bahkan bisa mengatur semua hal seperti warna, font, background, efek, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu show. Di sini kita bisa menampilkan garis, garis bantu, dan catatan. Yang keempat yaitu zoom. Ini berguna untuk memperbesar ukuran slide dan mengembalikan slide secara normal. Yang kelima yaitu color atau grayscale. Ini berguna untuk mengatur slide kalian ingin berwarna atau hitam putih. Yang keenam yaitu window. Di sini kita bisa menata tampilan window PowerPoint secara cascade, spike, atau berpindah ke Windows lain. Yang terakhir yaitu macros. Ini untuk melihat daftar makro yang dapat kalian gunakan. Itulah pengenalan singkat tentang Microsoft PowerPoint 2013. Terima kasih sudah ikut belajar di sini. Sampai ketemu lagi. Dari situ tadi sudah kita dapat memahami menu-menu yang ada di sana, gitu ya, ada di PowerPoint. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian ya, tadi sudah dilihatkan ada yang serius nyata, gitu kan ya, ada yang berdomo, gitu kan, ada yang ngantuk, gitu kan ya. Ini saatnya kita cek, gitu ya. Saatnya kita cek. Jadi selama nanti kegiatan ini, saya tetap ada penilaiannya, ya. Penilaiannya itu tadi untuk ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, nanti saya observasi. Ya, ini tadi termasuk melihat kegiatannya ada yang mumpuna. Kemudian nanti di dalam itu juga ada diskusi, gitu ya. Saya nilai juga sikap. Kemudian penilaian keterampilan, gitu ya. Nanti dari presentasinya bagaimana, diskusinya bagaimana, gitu ya. Kemudian dinilai pengetahuan sendiri didapat dari itu tadi. Ketika nanti kalian tes dan post test pengetahuan. Paham ya? Oke, sekarang saya cek ya untuk dalam lagi kan kalau video ngomong kalau kita lihatnya cuma sekilas gitu aja kan. Yang pertama kan nanti ada menu apa? Menu home gitu kan ya. Dijelaskan ada beberapa. Biasanya menu home ini menu utama ya. Menu utama yang ada di PowerPoint. Kebetulan yang kita tampilkan ini adalah PowerPoint berapa tadi? Iya. 2013. Nah, jadi 2013 itu tampil ini sebenarnya semuanya hampir sama ya. Ada penambahan fitur yang baru setiap PowerPoint yang baru, gitu kan ya. Nah, sampai sekarang ada ya. PowerPoint sekarang yang berapa? Microsoft PowerPoint yang berapa? 2000 berapa? 2019 ada ya? Ya, yang baru ada ya. Nah, sampai baru lagi. Nah, kayak itu tadi ya. Ada di menu itu. Nah, hampir sama. Menu home itu biasanya hampir sama kayak kemarin kita belajar pengolah kata ya, kita sebut sama. Ya, ada mengganti font, kemudian ada kata tengah, kata kiri gitu ya. Kemudian ada menambahkan bulan number gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian di menu selanjutnya kan ada insert ya. Nah, ada menu insert. Di menu insert juga hampir sama sebenarnya. Di menu insert itu di situ juga ada insert shape gitu kan ya.
hampir sama kayak di Photoshop, program kata, yaitu adalah Microsoft Word, ya. Oke, dari ini tadi, dari yang sudah kalian sampaikan ini tadi, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Ada yang bertanya? Ya, Pak. Mau tanya, bagaimana Pak Jari dulu mau tanya? Apa ya? Yang ditanya? Apa? Kamu mereka takut atau Mas apa? Kenapa? Di menu-menu tadi itu kira-kira yang menurut sampean sering kita pakai itu yang mana? Ya, kalian oke? Ya, ya. Bedanya apa Microsoft Word sama PowerPoint yang paling mudah? Nah, perbedaannya itu tadi kalau Microsoft Word dari segi menunya, ya ada menu yang sama, ada yang menu berbeda. Jadi kan penjelasannya dalam menu kan ya. Tapi kalau dari segi fungsi dan outputnya sudah jelas beda. Kalau dari fungsinya yaitu tadi, kalau Microsoft Word yaitu digunakan untuk mencetak, dia berfungsi untuk mencetak laporan, buat laporan gitu kan ya. Nah, kemudian kalau Microsoft PowerPoint ini tuh membuat namanya aja poin-poin ya. Jadi membuat poin-poin nanti yang bisa ditayangkan kepada audiens gitu ya. Kalau ini digunakan untuk ngetik laporan gitu ya, buat sebuah format undangan, dan apakah bisa? Ya bisa, cuma kan terbatas dari ini ya tadi. Kayak ini tadi kan seperti apa ya? Menu-menu yang seharusnya ada di Word juga tidak ada di sini untuk menyempurnakan ini. Kayak lembar kerjanya ini dia itu kan terbatas, itu kan nggak seperti di Microsoft Word kita luasa artinya ini kan kayak ibaratnya kayak berbahasa itu kan ya. Kemudian di Word itu kan ada plugin-pluginnya, artinya kayak contohnya membuat daftar pustaka secara otomatis kita butuh yang namanya Mendeley gitu ya. Tinggal kita Mendeley buat daftar pustaka ya. Nggak perlu sama yang dimet-dimet apa? Dimet-dimet bedakan satu ini ya antara yang dikutip dengan yang ada di daftar pustaka. Pernah tahu daftar pustaka kan? Ya. Yang bawah itu kan ono tani. Itu harus urut dan ada formatnya, ada yang format Harvard, format apa, yang banyak. Nah, ketika kita sudah mulai di atas, itu otomatis jadi soal. Kalau kita pakai Mendeley dua dia, langsung apa? Kita klik bibliografi gitu ya, itu langsung muncul. Jadi nggak usah ada di sini tak gawe bingung boleh kan? Nah itu nanti kalau kalian sudah skripsi dan lain-lain itu pakai Mendeley, namanya aplikasi Mendeley itu enak nanti. Kemudian buat daftar isi gitu kan ya. Nah itu kan kalau di sini kan kesulitan, kalau di Word gampang, daftar isi otomatis. Nah kita tinggal pakai daftar isi otomatis, sudah ketika kita nanti edit berubah halaman, cuma kalau ganti nomornya di atas, kita mau edit lagi. Coba bayangkan kalau sama isi. Contoh bimbingan gitu ya, saya nyelak, mana itu konvensi, berubah kan halaman ini, mau cek gimana? Situ itu kan ya, nggak manual. Iya kan, nah daftar pustaka juga gitu. Boleh pustaka memang saya takutnya video. Padahal halaman itu ada ratusan halaman. Bayangkan kalau dipilih satu-satu setelah bimbingan dan kutipannya itu deh, lalu juga senang. Itu saya alami dulu, gitu ya. Zamannya dulu si kaptek kayak belum paham tentang Mendeley dan lain-lain. Itulah salah satunya. Nah, kemudian berikutnya ya, nanti ini setelah kalian pahami tadi kan ada beberapa kata yang saya tulis ya, saya tulis. Nah, e-booknya sudah saya share video, nanti dicocokkan. Kira-kira kata-kata yang saya tulis itu tadi, informasi itu tadi saya bandingkan benar apa enggak ya di video itu tadi. Nah, kemudian sambil diskusi ya, nanti silakan untuk grup diskusi dituangkan di LKPD. Oke, untuk LKPD-nya sekarang saya bagi dulu ya. Silakan sambil membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang. Ya, mau tetap seperti ini silakan, ini sudah kelompoknya ya. Nah, atau silakan mau pindah silakan. Oke. Nah, saya ambil bagi. Oke. Baik. Ini satu kelompok ya, nanti sini ya. Kelompoknya silakan diberi nama terserah. Ya, kelompok apa gitu ya. Terserah temanya mau apa silakan. Ini udah ini ya. Iya kayaknya lah, jangan masakan kayaknya. Iya. Nama kelompoknya terserah.
terserah. Nanti saya panggilnya kesimpulan. Ada. Kelompok nama pacarnya ya. Oke, sudah ya. Itu silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit sampai. Enggak sampai ya. Enggak cukup ya. Oke. 30 menit. Jadi sampai 9.30 ya. Sampai 9.30 kerjakan. Kalau ada pertanyaan nih nggak bisa, langsung hubungi saya. Telepon 08 nggak ada saya. Langsung nanti saya pilih ya. Saya cek kalau nggak bisa. Saya sambil melakukan penilaian. Nah. Ini saya off dulu ya. Udah slow. Ayo jangan masalah semua ya. Memang perumahan. Kok tapi apa sih? Kuatnya itu. Kan kita enggak serius. Dan nanti disiapkan masing-masing kelompok tanya satu pertanyaan. Kamu nanya ya jelas ya nanya. Gimana ini? Bisa ya? Oke. Kalau tanya silakan. Ada yang bertanya. Nah ya sambil cocokkan di e-booknya. Karena kan di e-booknya juga HP-nya WiFi tadi ya. Kalau belum HP nggak bisa pakai gedung TDE.
nanti gitu kan kira-kira mana sih yang nanti apa sering dipakai dari tools yang sudah kalian itu tadi, mana kira-kira yang sering dipakai, yang paling sering dipakai. Nah itu tadi kan ada fitur, kemudian ada toolsnya yang sering dipakai di mana. Nah masalah kita itu nanti kan sampai belum tahu ini mana yang sering dipakai gitu. Masalah buat kalian? Masalah ya? Masalah buat lo? Bukan masalah saya ya, saya kan sudah tahu. Gimana? Please, bisa? Nanti biar menyambut jam berikutnya semangat kita nyanyi ya. Saya putarkan satu lagu nanti karaoke bareng-bareng ya. Mau lagunya apa? Apa? Apa tadi lagunya siapa sih nyanyi tadi? Yang apa? Oh ya, tadi Hamijah. Oh Hamijah. Tadi Hamijah. Ayo kita mau main ya, ngantuk loh. Mami pelan bayi lagi. Ya. Apa? Mau belajar? Wah, mau belajar sebentar. Anakku main ini saya mau belajar dari kuno ini. Main ini saya kan bukan apa sih stabul G. Stabul G sekarang mainnya. Ya. Stabul G. Jenenge oke track gue sopo sih kayak ngasih gitu. Oh anak masih berapa ya? Berapa? Tahu tuh 4 tahun ya. Mainnya Mobile Legends Stabul G. Anak zaman sekarang generasi poset. Nasi poset. Kalian generasi Z. Makan sambil update status. Ke kamar mandi sambil update status. Itu kan ya. Pasti ada yang sudah ngalami HP-nya masuk ke kloset ya. Saya itu pernah dulu. Tapi saya masuk celah dulu. Ngambilnya gitu. Langsung kayaknya nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Kalau zaman saya dulu itu kan mau apa? Belajar itu mau malas-malasan. Sekarang kamu enak ya, kamu enak. Mau belajar yang punya pacaran bisa sambil video call, waduh ya, itu kalau gitu ya belajar friend with benefit sekarang kan anak bilang ya, friend with FBB ya, friend with benefit. Jadi kalau dulu masih pakai surat-surat ya, kalau sekarang kan wes aku tuh jawab dia nih sinau dulu dari pacarku sampai jempol ngomong betah ya. Dan dia itu salam-salaman ya radio ya. Dulu itu. Nah besok kita lanjut ceritanya. Sekarang. Oke sampai sekarang ya. Nah, waktu masih lama, masih ada 25 menit. Yang tak bisa silakan tanyakan. Saya sambil mengambil. Siapa yang pegang ya? Dokter hasilnya udah ada ya? Ini Pak. Dokter hasil. Oh iya. Oh lagi direkam panggilnya ya.
nanti ingat 21 ya, dan mengalami yang akan terjadi dilihat 21. Belum tentu seumur hidup kalian mengalami itu lagi. Kalau kalian hubungkan dengan kehidupan sekarang kan banyak bencana ya, kira-kira PowerPoint ini fungsinya apa sih ketika di daerah bencana itu berfungsi untuk apa ya? Manfaatnya ya, buat apa? Nah itu kan nanti bisa ditanyakan ke yang di depan. Boleh sebentar-sebentar itu ya. Tanyanya nanti silakan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Itu ya tanyanya. Wis ini ngarep iki buane bisa entek gitu ya. Takonono bisa. Enggak ya Kak itu ya. Tanyanya ya, tanya yang semacam. Intinya kalau presentasi ada teman yang di depan itu nggak boleh saling membunuh ibaratnya itu ya. Wakon itu ngewengkel gitu ya, nggak boleh ibaratnya membunuh teman ya. Kadang-kadang ada yang begitu Pak. Ada teman yang presentasi berbilang ngewengkel, wakon ini gitu sampai jangan. Diskusi yang baik. Ya. Ada Pak. Ada Pak. Belakang habis nge-like kiri. Wih, katanya udah oke. Santai aja. Waktu masih lama. Masih kurang 20 menit. Sama yang dijelaskan di baju nanti di depan, nggak usah semua dibaca ini. Jelaskan ini, tapi agak panjang biasanya satu kelompok saya kasih ada 5 kelompok. Nanti dimulai di 10:30, berarti 10 menit satu kelompok. Ya, 10 menit aja. Ayo, dulu cak, mari kelompok ini. Ini kelompok ini, apa tantangi? Itu. Langsung bulan. Mari.
Kalau ada yang tanyakan ya. Dan malu. Sebenarnya kalian kalau mau menghasilkan uang dari ini tuh bisa dari salah satu aplikasi aja. Contoh saya fokus ke salah satu aplikasi yang uang bisa diperluas sebenarnya Excel satu fokus itu ya. Buat tips dan tricks Excel di TikTok atau Instagram yang pendek-pendek itu aja kamu sering lihat orang itu di TikTok itu ya. Dapat uang dari TikTok. Apalagi yang cepat uangnya itu TikTok kayaknya ya. Tapi saya nggak tahu monetasi gimana, cuma itu memang kayak cepat itu TikTok. Nah makanya itu kuasai sampai kan banyak ya tips dan trik Excel kadang kan. Nah itu sering dilihat itu cepat itu FYP-nya. Apa FYP-nya? For your page. Maksudnya apa for your page itu? Itu brand. Yo, jadi si dalam orang dalam bentuk dek brand kita gitu ya. Biasanya aku ini memang ayu-ayu kayak itu. Yo, paling kalau kalian itu paling biasanya dulu Korea, BTS. Sekarang lagi ngetrend lagunya Piala Dunia kan BTS. Sampai ini nanti yang masuk ke seminar itu, Maroko, Argentina, terus Indonesia, Indonesia itu ya jangan dijelek-jelekan. Indonesia itu nggak pernah kalah dari Brasil, dari Italia, dari mana, dari nggak pernah kalah. Nggak pernah musuh Brasil. Jadi nggak pernah kalah Piala Dunia itu ya nggak pernah kalah. Tapi nanti ini ya lihat yang ini, yang Piala Dunia U20 ya kayaknya masuk Piala Dunia ya. Ya Mas, apa kita sumbangan ya? Nggak
dino Jumat njaluk ngaji sumbangan. Apa? Ya itu lawannya andu. Andu yang andu biasanya balik kan? Berarti itu andu itu. Andu itu andu. Oke, santai masih ada waktu 12 menit. Selesaikan dulu. Masih kok banyak kok. Tenang aja, tenang. Udah ini. Panjang-panjang sih.
Oke, udah selesai? Oke, makin tadi ya.
Oke, baik. Sudah selesai? Oke. Dikumpulkan ya. Saya cek dulu. Belum selesai. Ya wes lanjut. Oke. Masih ada 3 menit lagi. Sambil mengerjakan kelompok siapa nanti yang mau maju duluan? Ya, presentasi. Tadi kan saya bilang setelah kerjakan presentasi. Oh iya. Urut aja ya dari sini ya, atau dari sini kelompoknya lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, ayo maju. Sudah ya. Kelompoknya lihat tadi. Nama kelompoknya apa? Ini ya. Ya. Oke. Siapa wakilnya? 2 orang. 2 orang aja. XUL. Kelompoknya XUL 2 orang. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo maju. Saya ini biasanya mau tapi malu. Ayo, jangan malu. Ayo kalau mau kamu maju. Ayo kalau malu. Ayo kalau mau. Kalau malu. Jangan malu-malu sama kamu. Sudah ya? Oke ini ya. Kelompoknya XUL. Korea. Oke, langsung ya. Jadi nanti gini. Tadi kan ada banyak ya, di dalam video ada petunjuknya dan lain-lain. Pertama yang dijelaskan manfaat, ya. Kemudian ada pilih salah satu fitur yang ada di itu tadi, yang menurut saya paling sering dipakai. Kemudian lagi tools juga itu, bagian yang paling sering dipakai yang mana, ya. Baru yang terakhir simpulkan kesimpulannya, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok XUL. Saya Kalia. Saya Maila. Di sini kami akan menjelaskan beberapa fungsi item pada PowerPoint. Yang pertama, manfaatnya dulu tadi apa? Ya, oleh dari yang kecil apa? Manfaatnya apa? Ya, saya langsung pilih. Dari hasil tadi, hasil apa? Video, kemudian penjelasan sampean dan lain-lain tadi apa? Ya, nah yang itu ya misalkan baru ini pilih salah satu, kemudian ini juga sama salah satu. Ini tadi kan sudah satu ya, ini salah satu. Terus jelas. Oke. Satu kelompok 10 menit. Setelah menyaksikan video yang tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa manfaat dari PowerPoint adalah yang pertama, mencatat poin-poin yang nantinya akan dipresentasikan. Selain itu, untuk mempermudah penyampaian informasi kepada audiens. Fitur yang paling sering digunakan adalah slide, yaitu langkah-langkahnya yaitu menteri insight pada title pilih kata-kata yang ingin Anda gunakan dan tulis konten atau poin-poin yang akan Anda presentasikan, bisa menambahkan gambar, tulisan ataupun video maupun audio. Terus lanjut. Di PowerPoint ada beberapa fitur dan memiliki beberapa fungsi. Yang paling sering digunakan adalah file pen, yaitu untuk membuka file baru dan menyimpan file. Oke. Jadi pertama tadi manfaatnya yang pertama membuka file dan main file, menyimpan file. Yang maksudnya tadi manfaat dari PowerPoint yang pertama tadi gitu. Yang pertama tadi apa? Oh ya, mencatat poin-poin dan presentasikannya. Yang kedua, mempermudah penyampaian informasi. Ya, poinnya nanti silakan ditanyakan. Kemudian fitur yang pertama
yang sering dipakai slide. Tahu ya, slide. Kemudian yang kedua yang sering dipakai file text. Paham? Bagian file. Nah, itu ya yang sering dipakai. Nah, itu kemudian. Kemudian konklusinya, kesimpulannya. Kesimpulannya untuk dapat kelompok yang ambil yaitu, jadi PowerPoint ini sangat berguna untuk melakukan presentasi karena dilengkapi dengan fitur yang sangat memudahkan membuat walaupun masih pemula. Selain itu, berbagai PowerPoint memiliki berbagai desain dan animasi sehingga audiens lebih mudah memahami dan tidak bosan saat presentasi. Oke, itu ya. Jadi konklusinya itu tadi. Paham? Silakan masing-masing kelompok melemparkan satu pertanyaan ke Exo-M. Dimulai dari kelompok belakang. Oh iya, tangan-tangan deh. Makanya mulai top. Ya, dari belakang, kelompok belakang satu pertanyaan untuk Exo-M. Nah, jadi boleh seputar itu, boleh seputar penerapan PowerPoint untuk kegiatan sehari-hari, ya boleh. Atau kenapa memilih fitur itu? Silakan. Kenapa kata yang dipilih dan yang digunakan itu formatting text? Keras. Suaranya ya keras. Ya. Kata yang sering dipilih kan formatting text. Lalu kenapa kok formatting? Ya formatting itu kenapa kok File text. Ya, file text. Kenapa kok file text yang digunakan kenapa? Oke, kenapa memilih yang sering dipakai itu kenapa kok file text? Karena file text sangat penting, yaitu untuk membuka presentasi yang akan Anda presentasikan itu menggunakan file text, dan Anda juga menyimpan Presentasi yang tadi sudah Anda buat dengan file text. Oke, betul kasih tahu. Ya benar ya. Betul ya saya. Saya nggak bisa buka PowerPoint. Ya apa nanti jelas dong. Beda, bisa kakinya di sini benar ya jawabannya. Nggak bisa buka, nggak bisa cepat ya apa mana ya. Tapi ada lagi nggak apa-apa. Penting lagi apa? Berikutnya, depannya kelompoknya apa ya namanya? Apa? Ya, Cimi ya. Kelompoknya Cimi, ayo Wi, Cimi. Ayo Wi, Cimi. Biasa. Mulai dari kelompok takau dulu kan. Jadi takau tipe ditawani rapi ya. Ayo. apakah PowerPoint itu efektif nggak buat kayak sehari-hari? Efektif enggak buat sehari-hari? Buat apa dulu dong? Buat presentasi, Buat presentasi. buat pelajaran sehari-hari. Efektif karena PowerPoint kan menyampaikan poin-poin yang itu, jadi kita lebih mudah untuk mempelajari dan memahami. Oke, terus lagi kelompok ini depan. Cowok Cimi. Kelompoknya apa namanya? Kelompoknya apa namanya? Kelompoknya sendiri manut ya. Kelompok sendiri namanya kelompok manut. Kelompok apa? Manut. Oh iya. Nama kelompoknya tiba-tiba manut kayaknya. Kelompok manut dari manut satu pertanyaan. Ayo Nur. Ayo apa kata-kata kuping? Ayo. Bagaimana manfaat PowerPoint bagi pelajar? Nah, manfaat PowerPoint bagi pelajar. Apa nih? Pelajar sangat menggunakan PowerPoint itu mempresentasikan suatu hal pelajaran yang akan disampaikan kepada teman-temannya. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah dalam pelajar menangani suatu hal yang akan dipresentasikan. Jadi kan? Buat saat kelompok. Nah, oke. Sudah terima ya jawabannya ya. Sudah jelas. Kalian pelajar atau bukan? Mana bisa belajar juga. Ayo berikutnya, terakhir ke belakang. Kelompoknya apa namanya? Apa sih, Bu? Oh, ibu.
Persib, satu pertanyaan. Jangan gigit-gigitan telinga. Persib, ayo Persib. Nah, cara menambahkan slide baru. Tadi sampaikan milik slide gitu ya. Benar yang ditanyakan tentang slide. Ayo. Kemudian ini ada slide dan ini sudah bukan panjang. Oke, lanjut kita. Nah, sekarang bisa kembali lagi. Sekarang kelompoknya ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi apa ya? Wah, ciwi-ciwi ya. Ini banyak kali ciwi-ciwi ya. Wah, ya, ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi ya. Ayo, ciwi. Wis, sudah? Sudah atau wis? Oh, sudah. Oh, sudah. Belum presentasi sudah. Yuk, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok ciwi-ciwi. Loh, ciwi-ciwi. Oke, perkenalkan nama saya Ridanza dan rekan saya ya, akan bercerita kita tentang manfaat PowerPoint, terus sama fitur-fitur yang sering digunakan, sama kesimpulan. Oke. Tapi yang pertama manfaat PowerPoint. Menurut saya, yang kasih manfaat utama adalah manfaat dari konsultasi Apa? Yang pertama berarti lawan untuk membuat bahan dan presentasi lebih mudah menurut kelompoknya ya. Ya. Oke, lanjut. Fitur-fitur yang sering digunakan. Ada yang plus ya tadi kan beda ya manfaat dari yang kelompok pertama dengan kelompok kedua. Nah, nanti bisa dirangkum sebagai konklusi di akhir. Ya. Oke. Berikutnya Satu, hyperlink. apa? Menu yang sering digunakan hyperlink. Nah. Oke, jelaskan apa itu hyperlink. Hyperlink itu Hyperlink apa? Di situ apa? Terus jangan apa dulu? Oh ya, tidak apa-apa, silakan. kira-kiranya satu, blok teks, bukan strip di dua, klik kanan pada teks, kemudian klik hyperlink, dan tiga, kontrak dialog hyperlink akan muncul. Nah, ibaratnya kayak hyperlink itu ketika ada link hyperlink itu ada link internal dan ada link eksternal. Itu berarti kalau kita kasih efek hyperlink ketika kita tombol klik itu akan mengarah kalau ke link internal itu bisa mengarah ke halaman yang kita sesuaikan. Contoh ketika klik itu kita arahkan ke halaman ke bawah dulu gitu ya. Klik ya langsung ke halaman bawah. Ada juga yang eksternal. Bisa juga dikasih linknya gitu ya. Ada YouTube, ada puisi. Ketika kita klik, yo wes nanti langsung ke situ. Masuk ke situ, pokoknya ke situ nanti. Masuk ke situ ya. Paham ya? Itu hyperlink. Ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi dia yang menu yang paling sering digunakan adalah hyperlink. Terus yang kedua, notes. Notes. No N-O-T-E-S ya. Notes. Apa bahasa Indonesia notes? Yuk. Oke, perhatikan. Nyonya-nyonya dan tuan-tuan ya. Nah, ini sudah mulai nyemut ini. Perhatikan yang depan ya. Oke. Kedua, slide, fungsinya memperbesar dan memperkecil slide. Zoom slide. Fungsinya membesar dan memperkecil slide. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya, dengan belajar mengenai aplikasi PowerPoint, kita dapat
Oke, dari sini lanjut masuk ke pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Oh iya, dari kelompoknya tadi X atau L? X atau L? Ya dulu. Bertanya, kenapa kok hyperlink yang sering digunakan terdapat tidak semua presentasi itu menggunakan ini? Bisa dijawab. Karena kan itu menurut Ya, jadi maksudnya itu tadi kalau kita mau buat PowerPoint yang standar itu tanpa hyperlink pun bisa, gitu ya. Tapi biasanya kalau ada hyperlink itu dia lebih cantik gitu kan ya. Jadi ketika ada tombol ini, ini bisa ke sini. Pasti kan kita dari informasi-informasinya lebih bagus gitu kan ya. Bisa ada videonya di YouTube kan ya. Oke di rumah. Oke, kalian bisa di rumah ya? Bisa. Oh ya, nggak bisa. Jadi kalau di depan jawabannya itu yang ilmiah maksudnya berdasarkan jangan. Oh ini berdasarkan kelompok saya. Ya mau doain nanti ini kelompoknya ini jawabannya maksudnya salah, saya juga salah. Aduh, ini kelompok saya pada kelompoknya akhirnya bentrok gitu kan ya. Biasa. Oke, berikutnya kelompoknya belakang sendiri. Tadi namanya belum ya? Namanya apa kelompoknya? Ulafira. Apa artinya ulafira? Oh, singkatan nama-nama kelompoknya ya, bagus. Ulafira. Pokoknya enggak ulafira. Oke, ulafira. Satu pertanyaan untuk kelompoknya Cici. Jadi sebelum bertanya, hendaknya pertanyaan disiapkan ya. kenapa itu kan pilih kenapa? Ya. Harusnya itu sama sih. Kenapa namanya pilih? Apa harusnya? Ya, karena itu untuk menambah catatan agar bantu kita dalam membuat poin tidak kayak siapkan atau menyiapkan presentasi satu ya presentasi itu Jadi penjelasan ini, notes itu sebenarnya lagi. Ketika kayak pernah kan ada notes, ada kan poin-poin itu kan poin-poinnya. Secara detail penjelasannya kan kita akan bisa lupa juga. Kalau ada notesnya kan ketika dijalankan itu muncul catatannya itu kayak di word gitu ya. Bisa itu kan. Jadi ketika diarahkan notes itu muncul catatan-catatan itu tadi. Penjelasan detailnya berbeda. Semua kita lupa kita arahkan itu nanti muncul itu. Paham ya? Bisa bayangkan ya? Ya, bisa dibayangkan. Nanti dipraktekkan. Nanti ada di rumah bukunya kita akan praktek. Oke, lanjut berikutnya kelompoknya Manut. Manut. Oh iya, jangan sibuk lagi. Oh sibuk Manut. Iya Manut ya. Manut. Ya, jangan sibuk. Jangan sibuk. Ayo Manut. Satu aja bukan. Ya. Bisa apa? Tentang kehidupan sehari-hari, penerapannya gimana, manfaatnya, kemudian sekarang kan berkaitan dengan contoh ada apa? Ada banyak bencana alam, kira-kira ketika bencana alam itu
pokoknya bermanfaat apa enggak sih? Gimana manfaatnya? Ya, orang sibuk sudah siap ya. Oke, boleh. Silakan. Fitur notes itu letaknya di mana? Soalnya setiap kita buat PowerPoint itu nggak ngerti. Nggak pernah ngerti letaknya itu di mana. Oh, jangan pakai itu di mana letaknya? Ada di insert atau di home atau di apa? Ada di file atau di apa? Sebentar ya. Nah, biasanya kan menambahkan, biasanya saya baru jawab ya. Nah, ini kayaknya kesulitan karena ini kan masih menunjukkan. Jadi benar, jadi nanti itu sebenarnya pertanyaannya sudah mengarah ke KD 4 yang bagian keterampilan itu di minggu depan. Minggu depan kalian harus bisa menunjukkan menu ini itu posisinya ada di apa? Tulis ini menunya ada di menu apa? Gitu ya. Nah, itu ada di minggu depan. Tapi kenapa ditanyakan sekarang? Jadi saya baru jawab ya. Nah, itu kan dilihat. Kayak tadi kan file. Di file itu biasanya di bawah itu kan ada open, ada dan lain-lain gitu ya. Biasanya kan menambahkan jadi seperti di insert. Insert kan biasanya ada insert apa? Menambahkan teks, buku gitu kan ya. Insert teks, buku, catatan dan lain-lain bisa di situ. Oke, gitu ya. Nah, ada yang sudah ya kelompok tinggal kelompok manut. Kelompoknya manut. Sudah isi. Kalau diwasi mau. Ayo, kelompoknya manut. Nah ini. Sudah. Cara-caranya. Nah, jadi intinya itu saya tegaskan. Jadi caranya hyperlink itu di blok, entah itu teks, entah itu gambar. Gambar juga bisa dibuat kasih link ya. Di blok, kemudian di kanan insert hyperlink. Nah, kemudian bisa diarahkan mau milih di internal link atau external link. Paham ya? Oke, sudah kasih plot kelompoknya. Ya, sudah. Oke, dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tinggal berapa kelompok? 3 ya. 3 ini langsung dijelaskan aja. Saya langsung penegasan gitu ya. Nanti karena waktu tidak beberapa bulan lagi itu menit ya. Oke, langsung kelompoknya tadi saya ulabir kelompok ulabir. Ulabir itu bahasa Prancis. Yang pertama ada manfaat dari PowerPoint adalah untuk membantu membuat file presentasi yang dinamis dengan menggunakan sisipan animasi dan untuk menampilkan presentasi kepada audiens. Kemudian fitur yang sering digunakan adalah desain tema dan latar belakang. Seperti yang kita tahu, PowerPoint itu identik dengan warna, kayak menggunakan background yang berwarna. Berbeda dengan cantik kosong. Kemudian yang kedua, fitur yang sering digunakan adalah Quick Access Toolbar, yang biasa di atas ada lingkaran di mana itu kita sering salah untuk mengerjakan dalam PowerPoint. Kemudian daripada kita menghapus, kita melakukan undo.
lembar, misalkan yang dilihat di gambar yang ada di tugas bagian atas. Poin B. Oke, kasih aplaus. Sudah ya? Silakan. Oke. Presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjutnya kelompoknya Manut. Kelompok Manut. Alia, kotek aneh Alia. Ya, langsung jelaskan. Lara ya Ale. Saya Lara. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok perkenalkan nama saya Agus Pabutan dan teman saya Alexander Saraka. Saya punya perusahaan manfaat dari PowerPoint. Kami membuat presentasi atau PowerPoint memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk poin-poin penting yang memudahkan audien dalam memahami informasi tersebut. Terus fitur-fitur yang sering digunakan pada program PowerPoint yang pertama ada ruler, guide, dan grid line yang fungsinya untuk mengatur posisi objek yang disusun di slide. Langkah-langkah untuk menggunakannya biasanya dilakukan dengan tab view dan bila tanda cetak pada fitur yang diinginkan pada kelompok jauh diantaranya ada ruler, guide, dan guideline. Yang kedua, nama fitur yang sering kami gunakan adalah close button yang digunakan untuk menampilkan menu untuk tempat kerja, presentasi atau keluar dari PowerPoint. Kesekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk terakhir. Orang kubis sibuk. Orang sibuk. Orang sibuk. Orang sibuk. Orang sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok orang sibuk mau mempresentasikan tentang manfaat PowerPoint dan fitur yang digunakan. Perkenalkan nama saya Celestia dan rekan saya Jadi saya akan menjelaskan tentang manfaat dari PowerPoint. Manfaat dari PowerPoint yaitu mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan dapat disajikan dengan menarik dan menarik. Microsoft PowerPoint sangat membantu dalam media pembelajaran serta dapat meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. fitur yang sering digunakan yaitu slide master. Yang pertama di tab view klik slide master. Langkah-langkah pembuatan yaitu pertama di tab view klik slide master dan yang kedua slide master berada paling atas pada panel navigasi di sebelah kiri. Sedangkan slide di bawahnya adalah sebagai pilihan pokok. Misal slide layout 1, slide layout 2 dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu titel. Fungsi fitur titel yaitu menyimpulkan nama PowerPoint file yang sedang dibuka. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Oke.
bagus semua ya. Presentasinya ada pertama manfaat dari PowerPoint apa fungsinya ya, itu berbeda-beda kan. Banyak dari sekian kelompok itu fungsinya ada berbeda-beda, manfaatnya berbeda-beda. Kemudian saya suruh milih satu buah fitur juga gitu ya, berbeda. Kemudian sampai di akhir menyimpulkannya ya. Oke, dari sini saya rasa udah bagus. Kalau saya lihat dari penilaian ini tadi, yang paling bagus adalah kelompoknya siapa? Ayo, kelompoknya siapa? Manfaatnya apa? Ya, mempermudah presentasi. Kemudian apalagi? Oke, ya dapat mengetahui fitur-fitur mana fitur yang sering dipakai gitu ya, dan mana fitur yang tidak sering dipakai. Dan yang sekaligus mengetahui fungsinya ya, benar. Jadi pertama kita bisa tahu manfaatnya gitu ya. Kita bisa mengetahui fitur-fitur beserta fungsinya. Nah, bisa menjelaskan manfaat, kemudian bisa menganalisis ya, analisis tentang fungsi dari menu dan icon yang ada di PowerPoint. Nah, saya rasa sudah bagus sekali. Jadi untuk untuk mengetes kemampuan kalian yang kalian dapat. Ini tadi kan yang sudah 1-2 orang gitu kan ya. Nah, sekarang coba saya kasih post test ya, ada soal, linknya akan saya bagi lewat WA group ya, silakan dikerjakan 5 menit. Oke, saya share dulu soal testnya. Post test ya, soal post test. Oke, yang post test ya sudah saya share di grup, silakan langsung bisa dikerjakan. Nah, kerjakan ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat. Ya, loading ya. Iya. Ya, langsung start, kasih nama ya. Ayo, posisi masih dipegang oleh Deasya dengan nilai 0. Nilai 0. Deasya dengan nilai 0. Ayo. Tebus, waktu terus berjalan. Kalau kalian buka ya. Ayo.
Sudah? Kita tunggu. Rumaisya memimpin dengan betul 2 salah 2. Kok kenapa nih? Tadi benar semua ya? Soalnya kita oke, 1 menit lagi. 2 menit. Kita akhiri di 11.10 ya. Kita masih 11.04. Tak lihat. Kalau lama dilihat mati. Ayo sudah. Saya cek lagi. Oke, sudah habis, sudah semua. Ternyata ya dari tadi rata-ratanya masih 45%. Jadi di awal preteks tadi 45%. Setelah melalui pembelajaran hari ini, ternyata yang nomor 1 atas nama Abdul Hanan. Nilainya 90. Salah satu ya. Kemudian disusul oleh Maila. Disusul oleh Ulan. Ya, jadi nanti itu. Dan rata-ratanya itu 85. Berarti tidak ada yang nilainya di bawah KM. Berarti 85 ya. 85 semua ke atas. Ya. Oke, kasih plus. Oke. Nah, itulah ya apa yang sudah bisa kita dapatkan ini. Kemudian nanti ya kita nggak berhenti belajarnya di sini karena sebagai fungsi dari penutup itu kan sebagian besar ya. Nanti kalian bisa mengembangkan di rumah, belajar menu lagi yang lainnya di buku gitu ya, beserta apa fungsi-fungsinya itu. Karena belajar itu nggak hanya intinya nggak hanya di sekolah, dimanapun itu kita bisa mendapatkan belajar, bisa belajar. Kemudian untuk minggu depan ya, minggu depan silakan nanti menyiapkan 2 atau 5 buah atau 6 buah slide yang sudah ada desainnya. Paham ya? Gambar saya cari di internet contoh-contoh itu ya, yang sudah ada desainnya. Disimpan di handphone saja. Paham ya? Nah, itulah nanti yang akan kita gunakan di minggu depan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini karena sudah mepet ya, kita ya karaoke-nya di depan aja ya. Oke, coba tadi kan saya sudah memimpin doa. Coba tolong dipimpin untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Hari ini mulai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Saya sekian. Wassalamualaikum.